Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gopondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Saya seri ini akan membahas tentang merpati yang diistirahatkan ya. Maksudnya ini berkaitan dengan merpati mabung. Dan juga ada pertanyaan dari subscriber, teman subscriber saya, teman-teman kita juga mempertanyakan saat yang bagaimana sebenarnya merpati mabung itu harus diistirahatkan. Sebenarnya waduh merpatinya pengen nampang juga itu. Nah, sebenarnya merpati itu ada saat dia harus istirahat ya teman-teman sekalian. Dan juga Mas yang bertanya, saya lupa tadi, udah saya ingat-ingat kok pas bikin video ini saya lupa. Mas Capcus apa ya, Capcus atau Capcus ya. Jadi burung itu ada masanya dia harus diistirahatkan, karena burung ketika dilatih itu dia kan mengeluarkan tenaga, bahkan kadang-kadang terporsir sehingga ada jaringan-jaringan tubuhnya yang mungkin bisa dibilang aus lah, atau ada yang rusak jaringan tubuhnya ya. Kemudian dia harus memperbaiki diri. Ada juga bisa juga dia untuk memperbarui bulunya karena dia sudah tua atau kusam dan perlu diganti dengan bulu yang baru. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa istirahat dari burung atau merpati kita. Bahkan burung-burung kicau pun harus diistirahatkan saat mabung, karena mabung itu nanti dia memerlukan energi yang besar sekali, kemudian perlu nutrisi yang banyak, mineral, untuk memperbaiki atau memperbaharui bulu-bulunya. Dan kapan burung itu harus diistirahatkan atau tidak dimainkan lagi? Seyogianya kalau menurut saya itu begitu dia sudah mulai netes, atau ketika kita pegang dia sering beberapa bulunya terlepas secara mudah, itu tanda-tanda bahwa merpati kita itu masa-masa masuk mabung ya. Jadi perlu diistirahatkan, baik itu mabung di badan, di bulu sayap sini, atau di punggung, atau di dada, ataupun di bagian muka. Ketika dia sudah mulai menjatuhkan bulu, itu sebaiknya dan selayaknya dan seharusnya harus diistirahatkan, tidak perlu lagi atau jangan dipaksa untuk diterbangkan, karena dia secara alami harus memperbarui bulunya yang sudah tua ya. Nanti kalau dipaksakan bulu itu akan terasa kering, kurang enak dipegang kalau menurut saya. Kalau kita sering memegang merpati itu akan terasa bedanya, dia akan lebih kering. Yang tadinya misalnya nyutro sekali itu akan terasa lebih kering sedikit. Itu tanda-tanda saat mabung itu pokoknya mudah sekali jatuh itu bulu, mudah sekali terlepas itu bulu. Kemudian untuk meyakinkan, coba lihat pilar ya. Nih, biasanya bulu lar 5, ketika bulu lar 6 itu sudah mulai netes, bolehlah sedikit dimainkan, tapi jangan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan untuk bermain itu biasanya akan kenceng lagi ya, bulunya akan kembali kenceng, dan nanti tidak baik saat kedepannya, saat dia mabung yang kemudian itu biasanya susah sekali diatur waktunya. Mabungnya akan terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Jadi sebaiknya kalau untuk player kita
Itu saat mabung istirahatkan saja supaya masa-masa mabung itu sesuai dengan jadwal dia, dan nanti merpati itu akan tetap fit dan bagus untuk bermain, artinya tidak ada kendala di kemudian hari. Itu ya teman-teman sekalian, lihat saja kalau udah mulai lar 6 itu biasanya dia menjatuhkan bulu. Tapi rampasannya itu saya kurang memperhatikan apakah rampasan 2 atau rampasan 1 itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun, nanti 1 atau 2 rampasan nanti dia akan mabung. Tapi yang pasti yang saya banyak lihat itu nanti di lar kelima itu dia akan mabung, yang mabung lebih banyak ya. Kemudian itu istirahatkan saja, tidak usah dilepas-lepaskan. Kemudian kita kasih makanan yang bergizi, makanan yang bagus. Sesekali nanti kalau sudah mulai tumbuh itu bulunya mulai ngebung itu berapa hari sekali dikasih minyak ikan dengan tujuan untuk memperbagus bulunya. Dan juga makanan yang bagus untuk perbaikan bulu nanti juga millet putih dan merah juga bagus. Kemudian yang mengandung minyak juga bagus, misalnya lemak, misalnya kacang tanah dan kacang hijau juga perlu. Jadi racikan pakan untuk meloloh itu juga bagus untuk merpati yang sedang mabung, karena sudah terpenuhi ya unsur-unsur lemaknya, unsur karbohidratnya. Nanti mineral dia akan cari sendiri saat dia berkeliaran atau kita sediakan grit. Grit itu juga nanti akan memperbaharui jaringan otot dan juga tulang, kuku. Itu ya saat dia mabung itu, saat dia istilahnya merenovasi atau gimana ya badannya, supaya nanti saat kembali mulus, kembali halus bulu-bulunya itu nanti kondisinya akan prima lagi. Jadi kita usahakan jangan gatal tangannya untuk memainkan burung yang sedang mabung, karena nanti ditakutkan saat bulunya kencang kembali nggak bisa mabung, justru di belakang harinya saat dia masa mabungnya kemudian kita biarkan supaya dia mabung, nanti mabungnya nggak selesai-selesai. Itu biasanya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau memang sudah saatnya, diistirahatkan saja, jangan kita paksakan untuk bermain. Dan kalau untuk bermain pun biasanya kalau untuk rumahan ya, ini kalau untuk rumahan itu biasanya kenceleng alias tidak pulang. Nanti dia saat kesakitan tubuhnya atau kelelahan, dia akan mencelok, nggak mau terbang-terbang lagi. Nanti ketahuan orang, ditangkap, akhirnya kita yang rugi. Dan untuk kolongan pun begitu saya rasa ya. Saat dia sudah merasakan kesakitan atau kelelahan akibat sebenarnya dia memerlukan energi besar untuk memperbarui bulunya, itu dikeluarkan untuk untuk terbang. Jadinya dia kayak terporsir, nanti dia menclok. Kalau terbiasa nanti menclokan, jadinya nggak mau terbang rutin ya. Ini kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena kalau waktu mabung itu nanti setelah dari 6 ya, dari 6 itu awal sekali untuk mabung. Nanti ketika sudah sampai di lar 2 itu biasanya akan rapi lagi, sudah rapi. Dan lar 1 itu rapi sekali. Nanti kemudian di saat penjawatnya lepas itu masih bisa dimainkan. Dari lar 2 itu sudah bisa dimainkan, nanti lar 1 juga masih bisa dimainkan, lepas penjawat juga masih. Tapi begitu dia sudah tumbuhnya sekitar 2 atau 3 cm, sebaiknya diberhentikan lagi, tunggu dia sampai panjang. Kalau dia belum tumbuh atau baru tumbuh setengah senti, itu kalau menurut saya masih bisa dimainkan, karena dia masih tertutup bulu yang
panjang yang di bawahnya atau yang di atasnya istilahnya ya. Kemudian tertutup bulu-bulu di bagian sayap yang kecil-kecil itu ya. Jadi masih bisa, kalau untuk setengah senti saya masih bisa memaklumi kalau segitu masih untuk mainan, tapi jangan dipaksa juga, cukup untuk kayak pemanasan saja ya. Jadi kita juga tetap menjaga. Nanti kalau dia sudah 1,5 2 cm ke 3 cm begitu, kalau diterbangkan takutnya nanti ketika untuk terbang pecah dia. Kalau pecahnya bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau pecahnya dia rusak, nanti dia nggak mau tumbuh lagi. Biasanya setiap mau tumbuh dia secara apa ya, karena sudah terlanjur rusak, mungkin dia akan pecah lagi, akan pecah lagi, seperti punya teman saya itu pernah ada gitu ya. Dia malah nggak bisa tumbuh, jadi setiap tumbuh pecah, padahal tidak diapa-apakan, keluar darah gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena sudah lama begitu, satu saat dia bisa tumbuh, akhirnya mengkerut itu ya, mengkerut, nggak bisa panjang seperti semula. Jadi bentuknya cuma nggak sampai setengah itu, terus mengkerut, pokoknya jelek sekali. Nanti buat terbang juga kayaknya nggak bagus ya. Jadi teman-teman ini aja ya, bersabar saja kalau mempunyai burung yang sedang mabung, itu nggak lama. Taruhlah satu bulu lepas itu 1 bulan. Jadi kalau dari bulu 6 sampai bulu 2 itu 4 bulan. 4 bulan itu sebenarnya tidak terlalu lama. Apalagi kalau pas sudah mulai tumbuh bulu yang ngebung-ngebung itu, yang ada darahnya itu, kemudian kita pacu dengan minyak ikan, itu biasanya juga cepat panjang. Itu cepat panjang. Asalkan nutrisinya tercukupi, itu cepat sekali rapinya nanti. Karena saya sendiri beberapa kali mengamati begitu ya. Ini burung saya yang mabung ada 1, itu masih lar 3 dan belum rapi. Nanti biasanya lar 2 itu sudah rapi. Nanti saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, ini burung saya yang sedang mabung dan sekarang mulai rapi ya, tapi masih lar 3 ini. Nah ini masih ada yang tetap, masih ada yang jatuh. Nah itu 2. Nah digini kan masih suka lepas ya. Nanti kalau dia sudah memang mendekat, ini berarti dia belum selesai ya mabungnya. Kita ini masih jatuh lagi. Ini walaupun giring, ini tidak saya lepaskan, belum saya latih ya, karena masih ini masih suka lepas bulunya. Nanti kalau sudah sisa 2 biasanya nanti akan sudah rapi ya. Nah ini kan yang keempat baru lepas ini belum tumbuh. Oh sudah tumbuh. Nah itu teman-teman, sudah tumbuh segitu ya. Nah itu nanti tunggu dia panjang, kemudian yang lar 3 ini lepas. Ketika lar 3 ini lepas kemudian sudah tumbuh agak panjang, biasanya dia rapi kembali dan siap untuk dikasih pemanasan, kemudian nanti dilatih secara biasa lagi seperti semula. Itu ya teman-teman sekalian, jadi kita bersabar saja supaya nanti burung kita tidak beko atau tidak ada kendala apa-apa di kemudian hari, dan tetap bisa dimainkan dengan maksimal ya. Kayaknya cukup segitu dulu ya teman-teman sekalian. Semoga sharing saya ini berguna, bermanfaat. Silakan like, comment, subscribe-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.